Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Agustina Usman dengan NIM 111423093. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil studi lapangan yang saya dan rekan-rekan saya laksanakan di SMA Negeri 4 Gorontalo. Mata kuliah Praktikum Bimbingan Klasikal dan Kelompok yang diampuh oleh Bapak Muhammad Rizal Pautina, SPD, MPD. Baiklah teman-teman, asesmen bila dikaitkan dengan bimbingan dan konseling adalah suatu metode sistematis yang dilakukan oleh guru BK untuk memahami karakteristik, lingkungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseling melalui berbagai teknik seperti tes dan non-tes. Tujuan dari asesmen yaitu yang pertama untuk mengetahui kemajuan anak atau siswa tersebut menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi metode-metode yang dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu. Tugas perkembangan merupakan salah satu aspek yang harus dipahami guru bimbingan dan konseling atau konselor, karena pencapaian tugas perkembangan merupakan sasaran layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk fasilitasi peserta didik atau konseli mencapai tugas-tugas perkembangan. Paradigma perkembangan dalam bimbingan dan konseling juga berorientasi pada pencegahan terjadinya hambatan dalam mencapai tugas perkembangan dan pengentasan hambatan pencapaian tugas perkembangan. Identitas sekolah SMA Negeri 4 Gorontalo adalah sebuah institusi pendidikan SMA negeri yang lokasinya berada di Jalan Brigjen Piolaisa, Mungkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2006 dan saat ini SMA Negeri 4 Gorontalo sudah menggunakan program kurikulum Merdeka. SMA Negeri 4 Gorontalo memiliki sosok kepala sekolah yang bernama Bapak Saiful S. Bialangi, MPD. Kemudian kami melaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025. Waktu pelaksanaannya dari jam 9 sampai jam 11 WITA. Tempat pelaksanaannya di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Baik, ini adalah hasil olah data keseluruhan. Setiap sekolah memiliki siswa dengan beragam tantangan perkembangan yang unik. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa melalui observasi langsung atau survei yang mencakup seluruh siswa tanpa terkecuali. Berikut ini merupakan hasil perhitungan atau olah data angket yang saya bagikan kepada 15 orang siswa di sekolah SMA Negeri 4 Gorontalo. Ini adalah grafik olah data keseluruhan. Dan ini adalah daftar aspek perkembangan individu. Nah, berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa aspek penilaian yang sudah terbilang baik di tingkat perkembangannya. Akan tetapi, di samping itu ternyata lebih banyak aspek yang tingkat perkembangannya belum memadai atau masih kurang, seperti landasan hidup religius, kematangan intelektual, penerimaan diri dan pengembangannya, dan yang terakhir yaitu kemandirian perilaku ekonomis. Selanjutnya, berikut hasil olah data yang sudah diurutkan dari aspek yang tertinggi dan terendah. Ini adalah grafik butir tertinggi kelompok.
Berdasarkan hasil yang diolah di atas, yang ditampilkan dalam bentuk grafik, siswa di SMA Negeri 4 Gorontalo memiliki tingkat perkembangan tertinggi, yakni pada aspek ke-9, wawasan dan persiapan karir. Tingginya perkembangan pada aspek ini menunjukkan bahwa siswa sudah mulai menyadari pentingnya merencanakan masa depan mereka secara matang. Mereka mungkin telah mendapatkan informasi yang cukup tentang berbagai profesi, mengikuti bimbingan karir atau terlibat dalam aktivitas yang mendukung pengembangan kompetensi kerja seperti magang, seminar, atau pelatihan keterampilan khusus. Dan aspek kelima yaitu kesadaran tanggung jawab. Perkembangan yang tinggi pada aspek ini mengindikasikan bahwa siswa telah memiliki sikap disiplin, mampu menyelesaikan tugas dengan penuh kesabaran, dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kemungkinan besar nilai-nilai ini terbentuk melalui proses pembelajaran yang menanamkan pentingnya akuntabilitas, dukungan dari lingkungan sekolah yang mendidik, serta peran guru dan konselor dalam membimbing siswa untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian ini ada grafik aspek terendah kelompok. Nah, adapun untuk tingkat perkembangan siswa SMA Negeri 4 Gorontalo berdasarkan data tingkat perkembangan yang rendah, yakni pada aspek kedua, landasan perilaku etis. Rendahnya perkembangan pada aspek ini mengindikasikan bahwa siswa mungkin masih menghadapi tantangan dalam menginternalisasi norma-norma moral sebagai panduan bertindak. Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan, kurangnya pemahaman mendalam tentang etika, atau minimnya refleksi diri bisa menjadi penyebab lemahnya aspek ini. Dan aspek yang ke-8 yaitu kemandirian perilaku ekonomis. Kemandirian perilaku ekonomis berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengelola sumber daya keuangan secara bijak, membuat keputusan ekonomi yang rasional, dan menghindari ketergantungan finansial yang berlebihan pada orang lain. Jika aspek ini masih rendah, bisa jadi siswa belum terbiasa mengatur keuangan pribadi, belum memiliki pemahaman tentang pentingnya menabung, atau masih cenderung konsumtif tanpa memperhitungkan kebutuhan jangka panjang. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.